Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari subscriber kita yang bernama Naya Azhar. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Pamanku Meninggal Karena Santet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat kalian dan pengen banget dibawain ceritanya di sini, cukup kirimkan ceritanya ke alamat email yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Menceritakan di hari kelahiranku yang dipenuhi dengan hal mistis dan pengiriman santet. Santet itu dikirim oleh pamanku sendiri. Dan saya mau bilang di dalam cerita ini real story. Saya mengambil dari sudut pandang keluargaku, tidak termasuk paman saya. Karena setelah kelahiranku, ketiga pamanku meninggal dan beberapa tahun kemudian, paman kedua dari bapakku pun meninggal juga. Jadi saya tidak bisa bercerita dari sudut pandang paman saya, dikarenakan saya tidak tahu. Kalau soal motifnya kepingin menguasai keseluruhan harta warisan, cuman itu yang aku tahu. Ternyata jadi anak yang punya kelebihan gak gampang, selalu dipandang sebelah mata dan dianggap tidak waras, apalagi hidup dari keluarga sederhana. Perkenalkan, aku Aisyah Kanaya Ajar, nama ibuku Fatmah, dan nama bapakku Hanafi. Dan ada Abah Ajar, kakekku yang sudah berumur 100 tahun tapi masih sehat bugar. Beliau hidup sendiri setelah ditinggal oleh almarhumah nenek Asiyah. Dimulai di hari kelahiranku dan sedikit kisah tentang kehidupan masa kecilku. Aku dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang keluarga berada pada saat itu. Walau pada saat itu saudara bapak sudah meninggal dan tidak ada harta yang direbutkan kembali. Tapi saat aku dilahirkan, keluargaku lebih memilih hidup sederhana saja. Bapak tidak menginginkan harta warisan itu lagi. Walau nominalnya sangat banyak, apalagi gara-gara warisan itu, saudara bapak jadi gelap mata dan berakhir dengan tragis. Aku baru tahu kalau Abah Ajar turunan bangsawan pada zamannya. Dikarenakan bapak penolak harta itu, Abah menyumbangkannya pada yang lebih membutuhkan. Dan di saat usiaku menginjak 15 tahun, Abah berpulang. Tapi aku yakin Abah tidak meninggal, melainkan moksa atau berpindah alam jin. Karena pada saat jenazah Abah mau dikebumikan, aku tidak melihat jenazah Abah ada di liang lahat. Jenazahnya menghilang, tapi tidak disadari semua orang. Aku terperangah di saat aku melihat di kerumunan warga ada sosok yang aku kenal. Dia adalah Abah. Sosok Abah itu sedang menatapku sembari tersenyum, memakai pakaian berjubah panjang berwarna putih dan bercahaya, sembari memegang sebuah tongkat berukir kepala harimau. Aku melihat mulutnya terkatup rapat, tapi aku mendengarkan suaranya yang begitu jelas kudengar. Abah berkata, "Cuk, jangan takut, ini Abah. Sekarang Abah akan tinggal bersama nenekmu di gubuk di tengah hutan. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja Eyang Raksa. Eyang pamit. Assalamualaikum." Dan aku pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang." Dari 5 bersaudara, bapakku anak paling bungsu. Bapak mendapatkan harta warisan yang sebenarnya cukup adil. Semua dibagi rata oleh Abah Ajar. Tapi saudara-saudara bapak seakan tidak terima. Apalagi rumah yang sekarang ditempati diwariskan untuk bapak. Rumah itu cukup mewah, berlantai 2, punya halaman luas, terdapat banyak ruangan. Kalau digambarkan, di sekeliling rumah itu berdekatan dengan perkebunan dan hutan. Di belakang rumah ada jalan yang menuju hutan. Hutan itu dinamakan hutan larangan.
Tidak semua orang bisa memasuki hutan itu dikarenakan wingit. Di samping hutan dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Mungkin jarak rumah dengan perkebunan hanya 50 meter dan jarak 20 meter di depan rumah adalah persawahan menuju perkampungan. Rumah itu cukup mewah pada zaman itu. Sebenarnya bapak sudah menolaknya dan kakaknya pun setuju kalau Hanapi tidak mengambil bagian yang cukup tinggi dikarenakan dia anak bungsu. Tetapi semua itu ditepis sama Abah dan Abah berkata, "Apa kalian gak berpikir aku ini masih hidup? Tapi kalian berusaha berlaku tidak adil terhadap adik kalian. Apalagi kalau aku sudah mati." Seketika semua orang yang ada di ruangan terdiam dan Abah berkata lagi, "Semua sudah aku atur untuk masa depan kalian dan keluarga kalian. Jadi jangan ganggu dengan ketentuan dariku, mengerti? Sudah, bubar dan jangan pernah usik kehidupan adik bungsu kalian." Seketika semua yang ada di ruang tamu bubar dengan membawa amarah dan rasa kesal. Sepeninggal saudaranya bapak, Abah berkata, "Berhati-hatilah kamu Hanafi." "Emang ada apa, Bah? Apa bakal terjadi sesuatu pada keluarga saya?" "Walau mereka kakakmu, Abah tidak suka atas kelakuan mereka yang seenak hati, serakah, tidak pernah memikirkan keluarga. Yang dipikirkan mereka hanyalah harta, tahta dan jabatan." Dan Abah lanjut berkata, "Jaga istrimu dengan baik, dia lagi hamil besar. Abah tidak mau terjadi sesuatu pada istrimu dan cucuku, karena sudah lama Abah tahu kalau saudaramu menganut ilmu sesat." Seketika terdengar suara yang memanggil Abah. Abah Ajar tersentak, menghampiri siapa yang memanggil. "Yusef, ada apa kamu manggil aku?" Dengan napas tersegal-segal orang itu pun menjelaskan apa yang telah terjadi. "Bah, gini, cilaka. Sarip, putra Abah yang kedua. Sarip kecelakaan beserta keluarganya, Bah. Kendaraannya masuk ke dalam jurang. Kami dekat dengan lokasi melihat mobil Kang Sarip malah melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi saya perhatikan lagi, kok malah mengambil jalur yang mengarah ke dalam jurang. Kami mendengar orang berteriak yang berada di dalam mobil. Tapi mau kami tolong, mobil sudah jatuh ke dalam jurang dan meledak, Bah." "Apa? Sarip? Pi, Hanafi. Ada apa, Bah?" "Sarip kakakmu." "Ada apa dengan AA?" "Dia mengalami kecelakaan. Kita ke sana." "Astagfirullah, AA Sarip?" Singkat cerita, sesampainya di tempat kejadian, kendaraan yang ditumpangi keluarga Sarip tidak tersisa, hangus terbakar di dalam jurang yang teramat dalam. "Bah, terus bagaimana ini?" kata Hanafi. "Ada seseorang di balik kejadian ini. Abah sudah mengira ini bakalan terjadi." "Maksud Abah apa?" "Saudaramu mati bukan karena kecelakaan semata, tapi diteluh." "Oleh siapa, Bah?" "Nanti kamu bakal mengetahuinya. Siapa biang dari semua ini. Balik kamu sekarang cepat. Jaga istrimu di rumah." "Kenapa, Bah? Ada apa dengan Fatma?" "Cepat, jangan banyak tanya." "Baik, Bah." Dengan tergesa-gesa Hanapi bergegas kembali ke rumah untuk melihat kondisi sang istri. Setibanya di rumah, Hanapi memanggil Fatma. "Fatma, kamu di mana?" Sesaat kemudian ada panggilan yang menyauti dari dalam ruangan. "Iya, Kang, ada apa kok sampai segitunya?" "Alhamdulillah, kamu baik-baik saja." Sembari memeluk Fatma dan mengelus perut yang sudah membesar. "Akang itu gimana? Kok bikin panik saja?" "Gak ada apa-apa. Sarip, dia..." Sarip? Emang dia kenapa, Kang?" "Dia mengalami kecelakaan." "Innalillahi wa innalillahi rojiun." "Lah terus apa yang terjadi sama keluarganya?" "Tidak ada yang selamat. Semua hangus terbakar di dalam kendaraannya." Seketika Abah datang dan menyuruh Hanapi dan Fatma bergegas pergi dari rumah. "Tapi Bah, kita pergi kemana? Kita nggak punya tempat tinggal." "Kalian harus pergi selamatkan Fatma dan bayimu. Mereka mengincar anakmu." "Apa? Anakku, Bah? Kenapa? Apa yang diinginkan dari anakku?"
tidak ada waktu untuk menceritakannya. Tidak, Bah, kita tidak akan pergi. Ngeyel, Abah suruh kamu pergi. Mereka akan menjadikan anakmu sebagai tumbal. Tumbal? Tumbal apa, Bah? Salah satu saudaramu menginginkan kesaktian dan kekayaan. Dia bersekutu dengan iblis, dan iblis itu menginginkan janin yang berada di kandungan istrimu. Tapi kalau kita pergi, Abah gimana? Jangan pikirkan Abah, pikirkan kesehatanmu, istri dan anakmu. Cepat, gak ada waktu lagi, kalian harus pergi. Masuklah ke dalam hutan. Seketika mata kedua pasangan suami istri itu terbuka lebar. Kenapa ke dalam hutan, Bah? Bukankah itu terlalu berbahaya? Lagian ini bulan Suro, bulan larangan masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat banyak sosok, Bah. Dan Abah pun berkata, di sini lebih bahaya lagi. Di sana kalian bakalan menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Berlindunglah di dalam gubuk itu sampai istrimu melahirkan, dan jangan kembali sebelum bulan Suro berlalu. Ingat itu baik-baik. Kang, Padma takut. Dan Hanapi pun berusaha menenangkan Padma yang ketakutan. Pada akhirnya Hanapi memutuskan untuk mengikuti saran dari Abah. Kita harus pergi demi keselamatan anak yang ada di dalam kandunganmu. Tapi Kang, hutan itu terkenal angker. Padma takut. Sudah, cepat, gak ada banyak waktu. Kalian harus pergi sore ini juga. Singkat cerita, pasangan suami istri itu pun menelusuri lebatnya hutan. Jalanan yang tertutup semak belukar dan jarang dijamah orang membuat perjalanan terhambat. Hari semakin gelap, teramat mencekam. Gelap semakin terasa, cahaya rembulan seakan tidak dapat membantu menerangi, saking rimbunya pepohonan. Di dalam hutan hanya mereka berdua tanpa ada orang lain. Tapi di sisi itu, mereka yang tidak kasat mata sedang memperhatikan mereka berdua. Makin masuk ke dalam hutan, makin gelap terasa. Makin erat Padma memegang lengan tangan Hanapi suaminya. Kang, Padma gak kuat. Perut Padma sakit, Kang. Rengekan dari Padma membuat Hanapi merasa khawatir dengan kandungannya. Dengan nafas yang tersegal-segal, keringat membanjiri pakaian yang dikenakan Padma. Bertahan, sebentar lagi kita sampai tujuan. Mau Akang gendong? Enggak, Kang. Padma sudah gak kuat lagi berjalan. Ya sudah, kita beristirahat dulu di bawah pohon ini. Tapi apa tidak bahaya, Kang? Di sini gelap tanpa penerangan. Di sekeliling kita hanya pepohonan dan semak belukar. Apa tidak ada hewan buas, Kang? Padma takut. Lebih baik kita berbanyak berzikir dan meminta perlindungannya. Samar-samar terdengar auman harimau. Astagfirullah, Kang, itu suara apa? Semakin erat Padma memeluk sang suami. Saking ketakutannya, dengan tubuh yang bergetar menahan rasa takut. Cepat, kita bergegas pergi dari tempat ini. Tanpa mereka sadari, sedari tadi pohon yang mereka pakai untuk beristirahat, terdapat sosok tidak kasat mata yang bertengger di ranting pohon, yang sedang asik melihat mereka berdua. Tetapi Hanafi maupun Padma tidak menyadarinya. Dan sosok-sosok itu pun seolah tidak bisa mendekati pasangan suami itu, dikarenakan adanya sosok harimau yang selalu mengawasi dan menjaga mereka. Makanya auman harimau tadi supaya Padma dan Hanapi bergegas pergi dari pohon itu. Dan tentunya bukanlah harimau biasa. Harimau ini ditugaskan untuk menjaga dan melindungi keturunan yang masih di dalam rahimnya Padma. Singkat cerita, tidak terlalu jauh di depan sana, Hanafi melihat sebuah gubuk yang berdiri dengan kokoh. Gubuk itu terang dengan cahaya obor di pelataran. Kalau digambarkan, gubuk ini seperti rumah panggung yang beranyaman bambu bilik dan terdapat jendela kecil di depan rumahnya. Ada tanjakan yang harus didaki sebelum masuk ke dalam rumah gubuk itu. Aneh, di tengah hutan ada satu gubuk yang berdiri kokoh. Siapa yang tinggal di sini di tengah hutan, Kang? Apa ada orang di gubuk itu? Entahlah, Akang juga nggak tahu. Padma menahan rasa sakit di bagian perutnya sembari mengadu. Kenapa? Ada yang terluka? Kata Hanafi. Perutku, Kang, mules, sakit. Apa? Terus kita harus gimana? Ya udah, lebih baik kita masuk ke gubuk itu. Kita cari bantuan.
Baik Kang. Sesampainya di depan gubuk, akhirnya setelah beberapa kali memanggil yang empunya, tapi tidak ada jawaban, hening yang dirasakan bagaikan tidak berpenghuni. Kang, apa kita masuk saja? Padma sudah gak kuat. Padma, kakimu kenapa berdarah? Seketika Padma pun terkejut. Kurasa keluar dari jalan lahir Kang. Padma akan melahirkan di malam ini Kang. Padma takut. Akang rasa gubuk ini tidak berpenghuni. Kita masuk ke dalam. Setelah mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci, Hanapi membopong Padma untuk segera masuk. Dan Hanapi terperangah melihat ke dalam ruangan yang begitu terawat dan bersih. Beberapa pencahayaan di ruang itu, dan yang lebih tidak masuk akal, Hanapi menemukan makanan lezat dan pakaian lengkap untuk bayi. Padma pun berucap, Kang, apa ini disiapkan Abah untuk kita? Entahlah, Akang juga nggak tahu. Sebelumnya Abah tidak memberitahu Akang. Ya sudah, kamu berbaring di tikar itu. Akang mau cari sesuatu dulu. Cari apa Kang? Pawon untuk mengambil air hangat. Setelah melihat kondisi di dalam gubuk, akhirnya Hanapi menemukan yang dicari. Tapi tunggu, ada seorang wanita parubaya yang sedang merebus air di atas tungku. Hanapi terus menatap wanita itu yang masih memunggungi dirinya. Dan pada akhirnya si wanita itu pun berbalik, menatap ke arahnya. Wanita itu pun berkata, Kamu sudah datang. Dengan suara gugup, Hanafi pun menjawab, Iya Nyai, maaf, saya telah lancang memasuki gubuk Nyai. Istri saya mau melahirkan. Ya, saya sudah tahu. Biar saya yang membantu proses kelahiran anakmu. Dari mana Nyai tahu kalau kami akan kemari? Abah Ajar yang memberitahuku. Samar-samar terdengar leguan kesakitan dan teriakan yang dimana istri dari Hanapi sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Itu Padma. Ini sudah saatnya. Bawa air hangat itu. Baik Nyai. Bergegaslah Hanafi membawa yang disuruh oleh wanita itu. Setibanya di ruang yang dimana Padma berbaring, Padma pun berkata, Kang, siapa dia Kang? Gak usah khawatir. Aku yang akan membantumu. Namaku Nyai Anjar. Sembari meringis, Padma berucap, Terima kasih Nyai. Hanapi bergumam, Tunggu, Nyai Anjar, bukankah dia adalah ibu? Ini bukan waktunya aku menjelaskan semua rasa penasaranmu, Pi. Ini waktunya mengurus kelahiran istrimu. Di mana proses kelahiran anak pertama dari pasangan tersebut sungguh di luar dugaan. Malam semakin mencekam. Terdengar suara anjing hutan saling bersautan. Bau busuk semakin pekat tercium oleh hidung. Letusan tiap letusan semakin menggema. Terasa bumi bergoncang dan Hanapi berkata dengan wajah paniknya, Apa itu Nyai? Ledakan. Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Yang kau dengar adalah santet kiriman dari saudaramu sendiri untuk melenyapkan anak istrimu. Mereka mengirim puluhan atau lebih sosok-sosok yang sekarang berada di luar sana, sehingga bau busuk bangkai itu teramat pekat menyeruak ke dalam gubuk. Tidak mungkin itu Nyai. Jika kau tidak percaya, kau boleh melihatnya. Tapi ingat, kau tidak usah membuka pintu itu. Cukup di selarotan yang ada di hadapanmu saja. Baik Nyai. Hanapi saking penasarannya, dia pun memutuskan untuk melihat situasi di luar sana. Alangkah terkejutnya Hanapi sampai tidak bisa bernafas setelah apa yang dia lihat. Puluhan atau lebih sosok pocong sedang mengelilingi gubuk ini. Dengan wajah tidak berbentuk, kain kafan yang lusuh, mereka melayang-layang mengitari gubuk yang kami tinggali. Dan bukan hanya itu, beberapa banaspati pun melesat dengan cepat, mencoba menyambar dan menghantarkan gumpalan api yang berkobar ke atap gubuk ini. Akan tetapi selalu meleset sebelum mendarat. Banaspati itu meledak sampai terdengar dentuman di atas langit. Belum lagi ditambah suaranya kuntilanak yang saling bersautan. Malam semakin mencekam. Ditambah Padma masih berjuang untuk melahirkan. Aku mencoba menghiraukan dengan apa yang barusan aku lihat. Aku lebih memilih duduk memegangi tangan Padma yang masih meronta-ronta, menahan rasa sakit yang teramat sangat. Kang, sakit. Padma gak kuat Kang. Sembari meneteskan air mata menahan rasa lelah dan sakit. Bertahan demi anak kita. Pasti kamu kuat Padma. Akang percaya kamu bisa bertahan.
Ayo nak, dicoba lagi ngeden yang kuat. Tarik napas, turunkan secara perlahan. Beberapa saat kemudian pada akhirnya bayi yang dinanti pun keluar juga. Seketika tangisan bayi menggema di seluruh penjuru ruangan. Serentak semua orang berucap, Alhamdulillah ya Allah. Anakmu perempuan, ambil, ajanilah sekarang. Hanafi mengambil bayi yang baru dilahirkan itu dan mengajaninya sembari beruraikan air mata. Siapapun namanya nanti, jangan lupa bawa nama leluhurmu di namanya. Baik Nyai. Alhamdulillah, sosok itu sudah mulai pergi. Sedikit penjelasan, sang bayi sedang diincar untuk dijadikan tumbal dari pamannya, yaitu kakak dari Hanafi sendiri. Tapi dikarenakan bayi itu yang terpilih, banyak dari leluhur yang menjaga dan melindunginya, terutama dari Sang Maha Pencipta dan kedua orang tua si bayi. Karena sang bayi selamat sampai terlahir dan diazani, sosok di luar pergi karena menjelang pagi. Setelah azan dikumandangkan, hawa ruangan yang tadi pengap mencekam berubah sangat sejuk. Bau busuk pun menghilang, suara keributan itu pun lenyap. Seketika hening Nyai, apa makhluk yang berada di luar sana sudah pergi? Nyai hanya menganggukkan kepalanya saja. Hanapi masih penasaran dengan keberadaan Nyai Anjar. Ya, itu adalah ibunya sendiri, Asia, yang sudah lama meninggal. Nyai, apa saya boleh bertanya sama Nyai? Tanya apa? Apa boleh saya panggil ibu? Walau pada saat itu ibu meninggal usiaku baru 6 tahun, tapi aku masih mengingatnya. Terserah saja, mau panggil apa? Bukankah ibu sudah meninggal? Maaf, saya lancang. Aku belum mati. Tapi waktu itu saya ikut ke pemakaman ibu. Yang dikubur bukanlah aku. Aku termasuk abahmu dan leluhur. Kami mempunyai sebuah ilmu untuk berpindah alam dengan artian moksa, supaya kami bisa menjaga keturunan yang bakal lahir ke dunia, terutama keturunan yang dipilih dan tidak sembarangan keturunan. Maksud ibu? Ibu belum mati dan ibu masih hidup. Hidup dengan artian bukan lagi seperti manusia. Apa kau sudah pikirkan nama untuk anakmu? Iya bu, Aisyah Ajar. Seketika Padma menyauti. Tapi Padma kepingin Kanaya Kang, lebih imut kayak anaknya. Kok berebut? Soal nama, satuin saja. Maksud ibu, Aisyah Kanaya Ajar. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sudah seminggu Hanapi tinggal di gubuk tersebut. Ini sudah waktunya kalian kembali. Biar aku yang mengantar keluar dari hutan, kata Ibu Ajar. Baik bu, saya manut saja. Seketika Padma melihat sosok harimau dan tersentak kaget karena jarak yang teramat dekat, sekitar 7 meter darinya. Kang, itu ada apa Padma? Nyai Ajar berkata. Gak usah takut, dia gak apa-apa. Dialah yang nantinya mendampingi anak kalian. Mendampingi? Maksud ibu apa? Kalian nanti bakalan tahu. Tidak berselang lama mereka pun akhirnya keluar dari hutan tersebut, tapi tidak dengan Nyai Anjar, dan berkata, sudah, pergilah. Aku gak bisa kembali ke sana sekarang. Itu bukan tempatku lagi. Tapi bu, Abah pasti senang melihat ibu lagi. Dia tidak perlu tahu. Dia yang akan datang padaku di suatu hari nanti. Pi, ingat pesanku. Ikhlaskan kakakmu. Maksud ibu apa? Nanti bakal kamu tahu sendiri. Pergilah, abahmu sudah menunggu cucunya. Singkat waktu, sesampainya di teras depan rumah, keluarga Hanapi berucap salam dan memanggil penghuni rumah. Assalamualaikum, Bah, Abah, Hanapi balik, Bah. Hening, tidak ada siapapun di rumah. Kang, Abah kemana kok sepi? Akang juga gak tahu Abah kemana. Ya sudah, kamu masuk. Kasihan Aisyah, baringkan dia di kasur. Ya sudah, Padma masuk dulu. Sambil melamun di depan teras rumah, Hanapi memikirkan perkataan ibu yang mengganti namanya menjadi Nyai Ajar, yang harus mengikhlaskan kakakku. Maksudnya, apa yang terjadi sama mereka? Lambat laun terdengar suara yang memanggil di arah belakang. Hanapi, Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam.
Abah habis dari mana? Sudah, kita masuk ke dalam dulu. Bicaranya di dalam rumah saja. Baik, Bah. Serentak mereka pun masuk ke dalam dengan hati yang masih diliputi rasa penasaran. Hanapi masih sabar menunggu penjelasan yang akan Abah bicarakan. Setelah mereka berdua saling duduk berhadapan, Abah berkata, "Cucuku mana?" "Oh, Aisyah lagi istirahat sama emaknya." "Oh, iya. Sambil manggut, Abah pun mengiyakan. "Bah, apa ada sesuatu yang terjadi?" "Banyak hal yang telah terjadi setelah kepergianmu ke hutan." "Apa yang terjadi, Bah?" "Ini soal kakakmu." "Apa yang terjadi dengan mereka?" "Mereka sudah meninggal karena ulah mereka sendiri." "Innalillahi wa inna ilaihi." "Apa? Meninggal? Kok bisa, Bah?" Hanapi terheran-heran dengan raut muka Abah yang datar tanpa ada raut kesedihan di wajahnya. "Apa yang mereka tanam, mereka pula yang menuai. Abah sudah ikhlas, leluhurmu lebih memilih anakmu. Maka jagalah ia, didik dengan baik." "Maksud Abah apa?" "Nanti saja Abah jelasin. Asal kau tahu kakak keduamu, dia masih dengan keadaan yang kritis." "Apa Asep masih hidup, Bah? Terus dia di mana sekarang?" "Dia sedang dibawa berobat oleh istrinya." Inilah yang terjadi pada mereka, sehingga kau yang tidak tahu apapun ikut jadi sasaran mereka. Hanya karena harta yang tidak seberapa, mereka dengan tega saling kirim santet." "Apa Asep akan bertahan, Mbak?" "Entahlah, kita lihat saja nanti." "Kenapa Abah nggak tolong dia?" "Buat apa? Malah mereka mengharapkan aku segera mati. Mereka merencanakan ini jauh-jauh hari, tapi selalu gagal. Kita selalu dilindunginya. Pi, perbaiki sholatmu, jangan lupakan zakat. Selalulah meminta pertolongannya, karena sebaik-baiknya pertolongan datang dari Sang Maha Pencipta. Soal ilmu warisan atau leluhur, dia akan memilih siapa yang berhak untuk dijaga dan dididik." "Tapi Bah, kalau begitu, saudaraku semua dapat ilmu dari mana?" "Mereka memilih jalan sesat. Ilmu yang mereka miliki bukanlah dari golongan putih, melainkan ilmu hitam yang diharuskan menumbalkan nyawa setiap tahunnya, entah keluarga, anak, istri, atau bisa saja orang lain." "Bagaimana Abah tahu itu semua?" "Apa kamu lupa siapa terah dari leluhurmu?" "Maaf, Bah, bukan maksud saya meragukan. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ilmu itu tidak memilih saudaraku, lalu siapa yang leluhur itu pilih? Apalagi setelah aku tahu leluhur yang Abah maksud dari Tra kerajaan kuno." Lalu Abah berucap, "Anakmu, dia yang terpilih." "Apa? Aisyah anakku, Bah? Tapi apa yang bakal terjadi pada anakku suatu saat nanti?" "Abah yakin Aisyah cucuku bakal baik-baik saja. Dia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri, dan dia tidaklah sendiri. Banyak yang mendampingi, termasuk kita sebagai keluarganya." "Maksud Abah, siapa yang akan bersama Aisyah kelak di saat Aisyah beranjak dewasa?" "Asal kau tahu, siapapun yang sudah terpilih oleh leluhurmu, tidak peduli perempuan atau laki-laki, dia akan selalu ada untuk menjaga dari berbagai hal yang tidak diinginkannya, termasuk menjaga Aisyah. Cucuku terlahir dengan kelebihan yang dia punya. Dia akan berbeda dari anak yang lain. Kau harus bisa bersabar dengannya. Didiklah dia dengan baik." "Insya Allah, Bah." Singkat waktu di mana usia Aisyah menginjak 9 tahun, anaknya lebih suka menyendiri, tidak suka membaur dengan banyak orang. Lebih ke pendiam, tapi jika membicarakan hal yang dia suka, harus ekstra sabar, karena sekalinya bicara, tidak akan berhenti menjelaskan sampai dia merasa lelah sendiri. Waktunya lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, berbicara sendiri, entah dengan siapa, atau mungkin dengan imajinasinya, tapi lambat laun keanehan mulai terjadi. Cerita dari sudut pandang Hanafi. "Fatma, apa kau memperhatikan keanehan pada Aisyah?" Seketika Fatma memandang ke arah Aisyah yang lagi asik bermain dengan boneka kesayangannya. "Iya, Kang. Setiap malam Fatma selalu mendengar Aisyah mengigau dalam tidurnya." Fatma tanya keesokan harinya, "Tahu nggak apa katanya?" "Aisyah
sering pergi malam bersama harimau, diajak pergi melihat-lihat dan bertemu mereka. Hanapi menimpali. Mereka? Mereka siapa? Terus harimau? Entahlah Kang, mungkin dia lagi bermimpi saja. Dan Aisyah berkata, aku gak bermimpi mah, itu beneran. Aku dibawa jalan sama sosok harimau tiap malam. Aku juga lihat mama sama bapak lagi bubuk, dan lihat Aisyah juga yang lagi bubuk dekat mama. Aku melayang terbang, seru sekali. Aisyah sangat senang mah. Di sana Aisyah melihat ada terang, ada yang gelap. Kalau yang terang sangat bagus pemandangannya. Kalau yang gelap, Aisyah sangat takut, serem Seketika Padma dan Pak Hanafi terperangah mendengar penjelasan dari anak gadisnya. Padma mencoba menenangkan sang suami supaya tidak kepikiran dengan apa yang barusan didengarnya. Sudah, ini kopinya diminum dulu. Katanya Bapak mau ke sawah. Oh iya, Bapak sampai lupa. Kalau Mama mengizinkan Bapak, mau ajak Aisyah ke Pak Ustadz untuk belajar di sana. Mama setuju aja. Lagian rumah Pak Ustadz gak jauh kok. Dan kembali Aisyah ikut nimbrung ke dalam pembicaraan kedua orang tuanya. Tapi mah, Aisyah takut. Takut kenapa cantik? Kan ada mama yang nganter. Tapi mah, di belakang rumah Pak Ustadz ada monyetnya gede banget. Hitam, gak lucu, giginya panjang, matanya merah. Aisyah takut. Dan di kebunnya Pak Ustadz yang deket kebun pisang ada pocongnya. Tapi mukanya hitam, bau sekali. Gak hanya satu tapi banyak mah. Seketika Pak Hanafi dan Padma terdiam memikirkan apa yang dimaksud Aisyah, gadis kecilnya itu. Padma bertanya Aisyah, tahu dari siapa kalau di rumah Pak Ustadz serem? Bukan di dalam rumah, tapi di belakang rumah Mama. Kan Aisyah suka jalan-jalan malam kalau Mama sama Bapak lagi bubuk. Jalan-jalan sama siapa Sama harimau. Obrolan mereka terhenti di saat ada seseorang memanggil Pak Hanafi. Dikira siapa? Ada apa Mang Dan manggil? Nyari Abah Ajar gak ketemu. Ada apa? Itu, ada seseorang yang bertanya abahmu. Aku coba cari gak ketemu. Lah, siapa yang cari Abah? Ya mana saya tahu. Coba lihat dulu sama kamu. Orangnya ada di depan rumah Abah. Ya sudah, sebentar. Bergegas Pak Hanafi menghampiri seseorang itu dan ternyata istri dari kakak kedua Pak Hanafi. Teteh, ada apa? Teteh kepingin minta maaf sama kamu dan keluargamu atas apa yang dilakukan suami Teteh. Ya, itu kakakmu. Asep, bagaimana kabar dia Teh? Kabar buruk Pi. Sekarat, hidup enggan, mati juga enggan. Makanya Teteh kesini mau minta bantuan sama Abah supaya Abah memaafkan kesalahan suami Teteh. Kasihan selama 9 tahun hidupnya tersiksa dengan penyakit yang Teteh juga gak tahu. Perut makin hari makin membesar. Sekujur tubuh mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Harta kami pun habis, tidak tersisa, hanya untuk kesembuhan kakakmu. Tapi seakan tidak guna. Pi, tolong Teteh. Teteh sudah gak tahu harus ngapain. Sekarang Asepnya di mana Teh? Dia di dalam mobil Pi. Serentak Pak Hanafi menghampiri mobil yang terparkir di halaman rumah dan membukanya. Seketika bau busuk menyeruak ke dalam hidung terasa pahit. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini Teh? Pak Hanafi meminta tolong kepada seseorang yang tadi memanggilnya dan kepada Pak Sopir untuk membantu mengangkat tubuh yang sudah tidak berdaya itu masuk ke dalam rumah. Pak Hanafi melihat raut wajah yang kebingungan, seakan enggan dikarenakan bau yang teramat sangat menyengat. Kumohon, tolonglah, bantu aku untuk membawanya ke dalam. Seketika terucap, baiklah. Walau agak terpaksa karena mengingat kebaikan Abah Ajar, jadi mau tidak mau mereka pun membantu Pak Hanafi. Setelah kakak dari Pak Hanafi dibaringkan di ruang tamu, seketika Abah datang dengan raut muka yang tidak bisa diartikan. Terlihat sorot mata yang tajam dipenuhi rasa kesal terhadap anak kandungnya sendiri. Pak Hanafi mencoba menenangkan Abah dengan menggenggam tangan dan berkata, sudahlah Bah, gak baik terus mendendam. Kakak sudah dapat balasan atas apa yang dia lakukan. Setidaknya Abah cukup memaafkannya.
biar kakak tidak tersiksa lebih lama lagi. Kasihan, Bah. Sembari meneteskan air mata, Pak Hanafi terus berkata, Bah, gak baik terus begini. Seketika Abah menghela nafas berat. Dengan perlahan Abah pun menghampiri A. Asep. Dan A. Asep pun melihat Abah dengan mata terbelalak, dengan mulut terbuka. Suaranya tercekat, air mata pun menetes, seakan sedang berucap meminta maaf kepada Abah. Dan Abah berkata, Pergilah, aku sudah memaafkanmu. Sebelumnya, aku akan berusaha mengeluarkan ilmu hitammu dulu. Abah berusaha mengeluarkan benda yang berada di keningnya. Setelah beberapa saat, keluarlah susuk berlian. Abah meraba di tiap bagian tubuh yang berasa energinya sangatlah kuat. Beberapa susuk telah Abah keluarkan dan berpindah ke bagian perut. Tapi sangat disayangkan, sebelum Abah mengeluarkan benda yang berada di dalam perut, perut itu meletus, memuncratkan banyak darah dengan aroma busuk dan mengeluarkan semua organ yang berada di dalam perutnya. Tanpa mereka sadari, Aisyah sedang memandangi kejadian itu. Di depan matanya, gadis kecil itu sedang berdiri di depan pintu dengan mata yang terbelalak. Teriakan menggema di ruangan tersebut. Istri dari A. Asep berteriak histeris. Sebelumnya ia terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Fatma yang mengikuti Aisyah dari belakang, sesampainya di depan pintu, dia pun ambruk, seketika tidak sadarkan diri. Orang yang menyaksikan kejadian ini berhamburan keluar, dikarenakan tidak sanggup menyaksikan hal tragis ini. Mereka mencoba memanggil Pak Hanafi, dikarenakan istrinya tergeletak di lantai depan pintu. Pak Hanafi, istrimu. Beberapa kali orang itu memanggil Pak Hanafi, tetapi tidak ada jawaban, dan mereka memilih untuk pergi. Pak Hanafi tetap pada posisinya yang tidak bergerak, terdiam terpaku dengan kejadian ini, seolah tidak mendengarkan panggilan itu. Abah yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, terduduk lemas dan melihat cucunya Aisyah. Abah berteriak, menyadarkan Pak Hanafi. Hanafi, bawa anakmu pergi, cepat. Barulah Pak Hanafi tersadar dari rasa kagetnya. Seketika berbaliklah melihat ke arah pintu. Ternyata di sana sudah ada Aisyah dan di belakang Aisyah masih berbaring Fatma. Kedua orang tadi enggan membantu dikarenakan rasa takut yang teramat sangat. Mereka lebih memilih pergi dan memberitahukan kejadian ini kepada ketua RT dan mencari bantuan. Aisyah, Fatma, ya Allah. Dielus wajah imutnya tetap tidak merespon ucapan bapaknya. Gadis kecil itu terpaku menatap lurus ke arah di mana mayat dari sang paman berada, lebih tepatnya di atas mayat itu. Aisyah melihat sosok yang menyeramkan. Gumpalan asap hitam pekat, tapi yang terlihat hanya bagian kepala yang mengeluarkan api yang menyala-nyala dengan mata besar yang sedang menatap ke arah Aisyah. Dengan gigi taring yang tajam seakan siap untuk memangsa targetnya. Dengan napas tersegal-segal, Aisyah masih terus menatap sosok itu. Ia masih berdiri di depan pintu masuk. Pak Hanafi mencoba membangunkan istrinya, tapi gak berhasil. Pak Hanafi melihat istri A. Asep pun sama kondisinya dengan Fatma. Melihat Abah bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari darah yang sangat bau itu. Tidak luput melihat sekeliling jenazah, darah dan organ berserakan, membuat Pak Hanafi merasa mual dan pusing. Orang yang tadi belum datang juga. Pak Hanafi kebingungan. Di sisi istrinya tidak sadarkan diri, di sisi lain Aisyah masih terdiam mematung, entah apa yang terjadi. Badan mungilnya ditarik supaya duduk di pangkuan bapaknya. Pas badan Aisyah mau ditarik, Pak Hanafi merasakan ada keanehan kepada Aisyah. Dia terus berdoa dalam hati, semoga bantuan cepat datang. Cerita berganti dari sudut pandang Aisyah. Sosok itu terus menyeringai tertawa. Mangsa yang selama ini dinantikan sudah berada di depan mata, siap untuk dieksekusi. Anak yang dulu sempat dijadikan tumbal oleh tuanku yang dungu, sekarang dia mati di tanganku. Karena tumbalnya gagal, dia berikan kepadaku. Ya, itu kau gadis manis, tapi sekarang kau berada di depanku, gadis yang memiliki darah biru dan kelahiran yang istimewa. Darahmu wangi, banyak makhluk lain yang akan mengincarmu. Sebelum itu terjadi, lebih baik aku santap habis dirimu untuk menambah energiku.
Seketika sosok itu melesat dengan cepat ke arah Aisyah yang masih berdiri di depan pintu. Dengan mata terbelalak, Aisyah kepingin menjerit, tapi entah apa yang terjadi, seakan mulutnya keluh. Sebelum sosok itu menyentuh Aisyah, beberapa cahaya putih kebiruan melesat menghentikan aksi sosok itu. Cahaya hitam dan putih itu saling menyerang. Secara tiba-tiba ada yang mengusap muka dan mata Aisyah. Seketika itu Aisyah terjatuh tidak sadarkan diri. Gelap dan entah apa yang terjadi setelahnya. Kembali ke sudut pandang Pak Hanafi. Alhamdulillah Pak Ustadz, akhirnya kalian datang juga. Pak RT, tolong istri dari kakakku. Serentak Pak RT dan warga melihat pemandangan yang tidak lazim di depan mata mereka. Pak Ustadz berkata, ini gimana? Kalau bisa kumpulkan dulu organ yang berserakan di samping jenazah. Kalian yang sanggup dan ikhlas, tolong dibantu. Bagi yang gak kuat, lebih baik menjauh. Ada warga yang bertanya, sebenarnya ada apa ini? Itu Pak, tolong urus jenazah kakak saya dan tolong istri A. Asep. Dia masih tergeletak di lantai. Ibu-ibu membantu membopong Fatma ke dalam ruangan. Banyak warga yang menyaksikan kejadian yang teramat memilukan ini. Tidak sedikit orang tiba di depan pintu, langsung muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang terdapat pada jenazah. Pak Ustadz, tolong Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Saya tidak tahu Pak, semenjak tadi dia mematung. Apa karena sawan kali Pak? Kata seorang ibu-ibu. Biar saya coba. Pak Ustadz membacakan doa di telapak tangannya, lalu mengusapkan ke wajah Aisyah sambil meniupkan di bagian kepala. Seketika Aisyah terjatuh tidak sadarkan diri. Bawa pulang Aisyah, jangan dibiarkan di sini. Di sini tidak aman untuknya. Aku rasa ada yang mengincar Aisyah. Pak Hanafi sangat terkejut. Maksud Pak Ustadz? Lebih baik dibahas nanti saja. Kita urus dulu jenazahnya. Gak baik dibiarkan seperti ini. Baik Pak Ustadz. Singkat cerita, pemakaman pun telah selesai sekitar jam 4:30 sore. Sudut pandang Aisyah. Kondisi aku pada saat itu masih terbaring lemas di ruang tengah di rumahku seorang diri. Karena bapak sama mama pergi ke rumah abah untuk mengadakan tahlilan untuk mendoakan pamanku. Aku mulai terbangun di waktu surup. Aku membuka mata, menatap ke atas plafon. Pandanganku masih buram dan kepala masih berdenyut. Sembari pandangan masih menatap ke atas, aku merasakan kalau aku gak sendirian di ruangan ini. Bau kapur barus menyengat di hidung. Serasa kepala makin pusing. Aku mulai bertanya ada siapa di samping kiriku. Karena aku melihat di ujung mataku ada seseorang yang berbaring menghadapku dengan kain putih yang terikat. Aku memanggil mama dan bapak, tapi mulutku terasa keluh. Nafas mulai terasa sesak, keringat mulai bercucuran. Tapi aku penasaran siapa yang berbaring di sampingku. Akhirnya aku beranikan diri untuk berbalik melihatnya. Tapi sayang, aku menyesalinya. Setelah ku tahu siapa yang berada di sampingku, sosok pocong. Wajah kami saling bertatapan dengan jarak 2 jengkal. Teramat jelas di mataku dengan muka pucat, terdapat luka yang menganga di bagian pipi kiri. Luka yang sangat panjang sampai ke mulutnya dan bola mata yang putih dengan mulut terbuka lebar berwarna hitam. Menyeringai mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Mulai tercium bau busuk yang teramat sangat di saat pocong itu berkata, "Buka tali pocongku." Seketika ada yang membangunkanku dari rasa takut yang teramat sangat. Aisyah sayang, bangun nak, kamu gak apa-apa kan? Seketika aku tersadar. Mama, Aisyah takut. Mama mulai memelukku dengan erat sambil mengelus punggungku untuk memberikan ketenangan dan berkata, "Jangan takut ya sayang, Mama selalu ada untukmu." Beberapa hari kemudian aku selalu didatangi oleh sosok pocong itu. Sampai suatu ketika, di sore hari di saat aku mau pergi mengaji, aku ditampakin lagi. Sampai-sampai aku kocar-kacir saking ketakutannya. Tanpa sengaja aku menubruk Pak Ustadz yang kebetulan beliau juga mau ke musola. Astagfirullahaladzim, Aisyah, kamu kenapa kok seperti ketakutan? Aku hanya terdiam membisu sambil menggelengkan kepalaku. Karena percuma kalau aku cerita, gak bakalan ada yang percaya. Ini bukan kali pertama. Setiap aku bersemangat untuk menceritakan kepada mereka suatu hal yang menurut mereka mustahil
Dan sering juga aku diejek, dibilang halu, stres, gak waras. Itu yang terucap. Membuat aku lebih suka menyendiri main sendiri. Gak punya kawan dan lebih baik diam tanpa harus mereka tahu apa yang aku lihat. Pak Ustadz masih dengan kebingungan. Aisyah, kenapa diam saja? Apa kamu baik-baik saja? Pak Ustadz, Aisyah mau ke musola dulu. Oh, ya udah, ayo bareng saja. Sambil berjalan bareng bersama Pak Ustadz, aku terus menoleh ke belakang. Apa pocong itu masih ada? Ternyata masih. Dia belum beranjak dari tempatnya dengan posisi melayang dengan jarak 1 meter dari tanah. Pocong itu terus menatapku. Dan Pak Ustadz berkata, sudah, jangan dilihatin terus. Nanti sosoknya makin usil sama Aisyah. Seketika mataku membulat karena gak percaya kalau Pak Ustadz juga bisa melihat sosok itu. Pak Ustadz hanya tersenyum dan berkata, ayo, nanti keburu maghrib di jalan. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Satu persatu temanku sudah pada membubarkan diri masing-masing untuk bergegas pulang ke rumah. Hanya aku yang masih terdiam di dalam musola. Pak Ustadz menghampiriku yang masih terdiam sambil menunduk. Aisyah, kenapa belum pulang? Apa perlu Bapak antar? Apa kamu masih takut sama sosok yang tadi? Apa Pak Ustadz bisa melihatnya? Ya, Bapak bisa melihatnya. Kamu tidak perlu takut. Lebih takutlah kepada Allah yang menciptakan semua makhluk di bumi ini. Tapi sosok itu selalu berkata, tolong lepaskan tali pocongnya, dan selalu muncul secara tiba-tiba. Aisyah udah kesel Pak Ustadz, selalu diikutin terus. Tali pocong? Maksud Aisyah, sosok itu minta tolong dilepaskan tali pocongnya? Iya, dan aku gak tahu sosok siapa itu. Tapi sepertinya Aisyah pernah lihat wajahnya sewaktu di rumah Abah pada saat itu. Di rumah Abah Ajar maksud Aisyah? Iya, pas waktu itu Aisyah pingsan. Apa jangan-jangan pocong itu korin dari almarhum Asep? Maksud Pak Ustadz, paman Naya itu? Belum yakin juga. Ya sudah, ayo balik biar Bapak yang anterin. Nanti kedua orang tuamu nyariin. Dan pada akhirnya aku pulang diantar sama Pak Ustadz. Setibanya di depan rumah, aku melihat seekor kucing besar. Bukan, melainkan seekor harimau yang sangat besar, yang sedang berbaring santai di depan teras rumah dengan jarak 3 meter di hadapanku. Aku melihat muka Pak Ustadz memucat, seperti menahan nafas, gak tahu nahan rasa takut kali. Dan aku berkata, jangan takut, dia baik kok. Apa maksud Aisyah? Baik gimana? Dan aku menghampiri sosok harimau itu dan memeluknya, yang aku rasakan ketenangan sambil mengelus bulunya yang lebat dan halus. Pak Ustadz hanya terperangah kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pak Ustadz mencoba mendekat dan berucap salam, karena ia sadar kalau yang di depannya bukan sosok sembarangan. Assalamualaikum, maaf bila saya mengganggu. Kalau boleh saya tahu, Anda siapa? Namaku Raden Abbas Sanjaya. Aku di sini cuma menemani keturunanku saja. Oh, nuhun. Kalau gitu, saya mohon undur diri. Tunggu, kalau bisa, bongkar kembali makam baru itu. Buka tali pocongnya. Maksudnya, makam siapa, Raden? Sebenarnya kau sudah tahu makam siapa. Lebih baik, lakukan sebelum 40 hari. Insya Allah, besok saya akan membongkarnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, cepat kamu masuk ke dalam rumah. Raden sudah tahu ya kalau Aisyah sering diganggu sama itu pocong. Seketika Raden Abbas Sanjaya tertawa dan merubah wujudnya menjadi sosok yang teramat tampan. Memakai baju kerajaan dengan bertelanjang dada, memakai celana selutut, berbalutkan kain sutra di pinggangnya. Yang membuat perhatianku tidak bisa teralihkan, kalung emas yang dipakai oleh Raden cukup besar. Ada aksara Sunda kuno di sana. Kenapa lihatinya kayak gitu? Aku hanya nyengir saja. Udah sana, masuk. Sudah malam, pergi tidur. Kenapa nggak bantu Aisyah buat ngusir sosok itu? Kamu harus belajar berani. Bukan sosok itu yang seharusnya kamu takuti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mendengar derap langkah.
yang menghampiri gagang pintu. Seketika pintu pun terbuka. Ternyata Mama. Ya Allah Aisyah, kok kamu malah nangkring di situ? Cepet masuk, sudah malam, gak baik. Anginnya kenceng, ntar kamu masuk angin. Iya mah. Dan aku nengok mencari keberadaan Raden, tapi sudah hilang. Aisyah, lagi cari siapa? Enggak mah. Akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya aku sudah mulai kembali masuk sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, aku melihat warga sedang membongkar makam. Mungkin untuk membuka tali pocongnya. Gak kerasa 2 minggu libur dikarenakan gedung sekolah lagi direnovasi. Pada saat itu, aku duduk di kelas 4 SD. Seperti biasa, sambutan yang kurang menyenangkan dari teman-temanku karena sejak awal mereka seakan menjauh. Ejekan dan hinaan sudah jadi sarapanku di sekolah. Entahlah apa salahku sehingga aku ngerasa gak betah untuk belajar. Sampai-sampai gak ada satupun yang mau berteman denganku. Pada akhirnya aku lebih memilih menyendiri. Bergegas aku pergi ke belakang sekolah pada saat jam istirahat. Aku terduduk lemas menangis, meratapi nasib yang selalu dibully, dijauhi, tidak dianggap ada. Menggerutu dalam hati, sembari berkata, jahat, kenapa mereka jahat terhadapku? Kenapa mereka gak ada yang mau berteman denganku? Apa salahku? Seketika samar-samar aku mendengarkan suara di belakangku. Aku mau kok jadi temanmu. Aku pun berbalik menghadap dirinya, yang aku lihat gadis seumuran denganku dengan rambut terurai panjang. Cantik dan aroma tubuhnya sangatlah harum. Aku bertanya, siapa kamu? Kok bisa ada di sini? Dan dia pun tersenyum, senyuman yang sangat manis. Namaku Kanjeng Dewi Rahayu, panggil Ayu saja. Namamu Aisyah kan? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku selalu memperhatikanmu. Oh ya, mau kamu jadi temanku, Aisyah Kanaya Ajar. Kok tahu? Kita main ayo, udah jangan nangis lagi, nanti manisnya hilang. Pada saat itu kami berdua makin akrab, selalu bermain bersama. Sampai pada akhirnya aku menduduki kelas 6 SD. Pada saat itu usiaku 11 tahun. Makin hari makin gak betah, bukan lagi teman-teman yang jahil, tapi juga mereka yang selalu usil. Hampir kesabaranku terus diuji. Pada akhirnya aku lulus dan memutuskan tidak melanjutkan sekolah saja. Aku memilih membantu mama di ladang. Menjadi petani memang bukan jadi pilihanku, tapi setidaknya aku bisa bantu mama dan berbakti selagi aku bisa. Dengan menanam sayuran dan beresin rumah selagi mama dan bapak ke sawah. Tentunya ditemani dia, Rahayu, temen beda alam sampai usiaku 17 tahun. Dan mencoba memberanikan diri untuk pergi merantau. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.